Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuinatul Munadhiro, NIM H76218048 dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Enterprise Arsitektur untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan utama 1. Apa saja artefak yang ada di dalam layer arsitektur teknologi? Jika membicarakan secara keseluruhan menurut PDAT, artefak dari arsitektur teknologi ini ada 3, yaitu 1. Teknologi katalog, yang kedua location diagram, dan yang ketiga network diagram. Menurut IDEA, artefak dari arsitektur teknologi ada 5, yaitu 1. Teknologi prinsipal, yang kedua teknologi standar katalog, yang ketiga environment and location diagram, yang keempat network communication diagram, dan yang terakhir teknologi application metric. Dari gambar di sebelah kiri, di situ ditunjukkan beberapa warna yang berbeda, dan dari warna tersebut bisa diketahui kalau hijau itu termasuk teks, biru itu termasuk diagram, merah itu termasuk metrik, dan yang kuning termasuk katalog. Kemudian soal nomor 2, apa saja aktivitas untuk membuat semua artefak dari arsitektur teknologi tersebut? Dari yang saya baca di TOGAF versi 9.2 menyebutkan, jika untuk membuat semua artefak dari arsitektur teknologi ada beberapa step yang harus dilakukan, yaitu 1. Select reference model, viewpoints, and tool. Biasanya menjadi bagian dari files perangkat prinsip arsitektur yang komprehensif. Kemudian step yang kedua ada develop baseline teknologi arsitektur description, yaitu cakupan dan tingkatan detail yang akan didefinisikan tergantung pada sejauh mana komponen teknologi yang kemungkinan besar mendekati target teknologi arsitektur. Dan yang ketiga yaitu develop target teknologi arsitektur description. Maksudnya yaitu mengembangkan deskripsi target untuk arsitektur teknologi sejauh yang diperlukan untuk mendukung visi arsitektur, sasaran bisnis arsitektur, dan sasaran informasi arsitektur. Kemudian yang keempat ada perform gap analysis, yaitu untuk melakukan verifikasi model arsitektur supaya konsisten dan internalnya akurasi. Dan untuk melakukan semua itu ada beberapa cara yang harus dilakukan juga, yaitu 1. Melakukan analisis untuk menyelesaikan konflik, yang kedua memfasilitasi model tersebut untuk mendukung prinsip, tujuan, dan batasannya, yang ketiga memperhatikan sudut pandang yang ada di dalam model yang telah dipilih, dan yang keempat menguji model arsitektur untuk mengetahui kelengkapannya. Step yang kelima ada define candidate roadmap component. Maksudnya adalah roadmap arsitektur ini digunakan untuk mendukung roadmap yang terkonsolidasi dan lintas disiplin peluang juga fase solusi. Yang keenam ada resolve impact across the architecture landscape, yaitu setelah melakukan arsitektur teknologi diselesaikan perlu untuk memahami dampak yang lebih luas atau mengetahui implikasinya, seperti apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada atau belum. Kemudian yang nomor 7 ada conduct formal stakeholder review. Di sini maksudnya yaitu memeriksa proyek apakah sesuai dengan teknologi yang sudah diusulkan dan apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Kemudian yang keenam ada finalize the technology architecture, dan yang terakhir ada create the architecture definition document, yaitu mendokumentasikan alasan pengambilan keputusan dan menyusunnya ke dalam dokumen definisi arsitektur. Dari pertanyaan tambahan soal nomor 1 yaitu apa peran TOGAF dalam manajemen IT di sebuah perusahaan dan sejauh manakah peran TOGAF ini?
TOGAF digunakan sebagai guideline atau panduan. TOGAF digunakan sebagai pedoman dalam membuat IT blueprint. Peran TOGAF sangatlah penting karena tanpa TOGAF manajemen IT akan kesulitan membuat IT blueprint. TOGAF sendiri itu adalah sebagai framework untuk membuat IT blueprint. Peran TOGAF menurut Pak Aaron Tandani berdasarkan pengalaman beliau sendiri yang disebutkan di dalam videonya, jika tanpa TOGAF maka EA tidak akan berjalan. Dari sini kita bisa mengetahui TOGAF sangatlah penting. Dan dari video yang saya tonton dari Pak Romi, beliau juga berpendapat jika TOGAF sangat penting. Hal ini dibuktikan beliau dengan menetapkan penggunaan TOGAF di Permenristekdiktif nomor 62 tahun 2017 tentang tata kelola informasi, dan juga di dalam Perpres nomor 95 tahun 2019 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian soal yang terakhir yaitu, apakah saat melakukan aktivasi tahapan aplikasi arsitektur harus sesuai dengan urutannya? Tahapan aplikasi arsitektur harus dilakukan secara berurutan supaya bisa berjalan dengan baik, karena proses yang dilaksanakan berurutan mengikuti siklus untuk bisa mendapatkan artefaknya. Dan jika tidak dilakukan sesuai siklus, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.